Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa belajar kembali dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran kelima. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Fokus pembelajaran pertemuan kali ini adalah IPA Bahasa Indonesia dan SBDP. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok berbeda ya? Kelinci bergerak lincah, berlari, dan melompat, sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Gumam Edo penasaran. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa kelinci termasuk hewan vertebrata. Lalu, bagaimana dengan siput? Siput merupakan hewan avertebrata. Hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ayo kita temukan perbedaannya. Karakteristik kelinci yang pertama, tergolong hewan vertebrata. 2, gerakannya lincah dan cepat. Yang ketiga, berpindah tempat dengan berlari, berjalan, dan melompat. Sedangkan karakteristik siput, yang pertama, tergolong hewan avertebrata. Yang kedua, gerakannya lambat. Dan yang ketiga, berpindah tempat seolah-olah merayap. Hewan avertebrata atau invertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau ruas-ruas tulang belakang atau tulang-tulang lain di dalam badannya. Terdapat hewan yang mempunyai badan yang lunak dan juga terdapat hewan yang mempunyai kulit keras yang berfungsi untuk melindungi badannya. Rangka yang membangun tubuh dari beberapa hewan invertebrata ialah rangka luar, dengan artian rangka hewan avertebrata atau invertebrata tersebut berada pada bagian luar tubuhnya. Fungsinya adalah sebagai pelindung atau pembentuk tubuh bagi hewan invertebrata atau avertebrata yang pada umumnya bertubuh lunak. Adapun ciri-ciri hewan avertebrata antara lain, yang pertama, tidak memiliki rangka tulang belakang. Beberapa jenis memiliki rangka luar untuk pelindung tubuh. Yang kedua, sistem peredaran darah terbuka. Yang ketiga, memiliki organ yang sederhana dan sistem saraf yang tidak terorganisasi. Ciri yang keempat, memiliki ukuran tubuh yang kecil dan cenderung bergerak lambat. Dan yang terakhir adalah tersusun atas banyak sel atau multiseluler. Berikut adalah contoh-contoh hewan avertebrata. Yang pertama adalah siput, yang kedua adalah belalang, ketiga ubur-ubur, keempat cacing, kelima cumi-cumi. Ayo kita mengamati gerak hewan avertebrata beserta fungsinya. Di sekitarmu pastinya banyak sekali jenis hewan avertebrata. Contohnya adalah siput. Organ geraknya adalah kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Selanjutnya, silahkan kalian amati hewan-hewan yang terdapat pada tabel, kemudian tuliskan nama organ gerak beserta fungsinya. Pada buku tematik kelas 5 tema 1 halaman 44-45 terdapat sebuah teks yang berjudul Siput Bukanlah Hewan Lemah. Teks tersebut terdiri dari 6 paragraf dan masing-masing paragraf terdiri dari ide pokok dan kalimat pengembang. Bagaimana mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf? Berikut langkah-langkah untuk membuat sebuah paragraf berdasarkan ide pokok. Yang pertama adalah menentukan topik dari paragraf yang akan dibuat. Yang kedua, menentukan ide pokok dari paragraf atau teks yang akan dibuat.
Langkah yang ketiga, membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok tersebut untuk menjadi kalimat utama dari paragraf yang akan dibuat. Yang keempat, mengembangkan kalimat dan ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. Langkah yang kelima, menulis beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat. Dan yang terakhir, menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah kalimat yang padu. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari ragam gambar cerita atau ilustrasi. Dalam membuat gambar cerita, kamu juga harus mengetahui corak gambar cerita atau ilustrasi. Corak gambar cerita atau ilustrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai, karya Raden Saleh berikut ini. Jenis gambar ilustrasi yang kedua adalah karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya, gambar karikatur mengandung kritikan atau sindiran. Jenis gambar ilustrasi yang ketiga adalah kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Dan yang keempat adalah gambar ilustrasi dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Tetap semangat belajar dan selalu berbakti kepada orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.